online, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih boleh berkumpul bersama-sama lagi pada saat ini dan siap untuk membuka sabda Tuhan, melanjutkan seri apa yang harus dilakukan dalam keadaan seperti ini, ya, di mana kita tahu bersama di mana-mana ada ancaman dari COVID-19 kepada kita. Ya, sebagai umat Tuhan, maka kita tidak kehilangan pegangan kita, selalu menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan, karena itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan juga adalah pedang bermata dua yang harus kita gunakan dalam peperangan rohani yang sedang kita hadapi saat ini. Baiklah saudara-saudara, mari kita lanjutkan pelajaran kita, ya, masih di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ya, saya harap kita tidak pernah bosan untuk mempelajari sesuatu yang kita anggap kita sudah familiar, sesuatu yang kita anggap kita sudah tahu. Kenapa? Karena firman Tuhan ini tidak akan pernah habis untuk memberikan kepada kita inspirasi-inspirasi yang baru, ilham-ilham yang baru, yang akan menolong kita, saudara-saudara, untuk selalu berserah dan bergantung kepada Tuhan. Ya, ini yang akan selalu memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi suatu masalah, suatu tantangan kehidupan. Di dalam Matius 25 ayat 1 sekali lagi, mari kita sambil berdoa dalam hati kita merenungkan lagi sabda Tuhan yang menjadi fokus kita dalam beberapa pertemuan atau Bible study sebelumnya. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara, kita sudah membahas ini beberapa kali, tapi saya yakin bahwa masih ada pelajaran yang bisa kita dapatkan dengan perumpamaan ini. Ya, kita membahas cukup ekstensif, cukup banyak dari hal yang membuat perbedaan di dalam perumpamaan ini. Perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini sedemikian jenius bagi saya, sehingga kita tidak mungkin tidak melihat hal yang paling penting daripada perumpamaan ini. Ya, perumpamaan ini diberikan dengan satu tujuan, mengajarkan satu hal yang sangat penting bagi saya dan saudara, yang berhubungan dengan keselamatan saya dan saudara. Dan dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin orang yang membaca perumpamaan ini tidak bisa melihat apa hal yang penting itu. Semua kita akan sepakat bahwa yang paling penting di sini yang membuat satu kelompok gadis bijaksana dan yang lain bodoh hanya di dalam soal mereka yang bijaksana punya minyak yang lebih, minyak persediaan di dalam buli-buli mereka. Sedangkan gadis yang bodoh tidak punya minyak yang lebih. Itu yang membuat perbedaan, dan kita sudah bahas apa artinya minyak secara alkitabiah. Di dalam Alkitab, minyak menggambarkan Roh Kudus.
Dan ini pegangan kita. Ya, saudaraku, kalau yang bijaksana mempunyai minyak yang lebih, apakah artinya dia memiliki Roh Kudus yang lebih? Ya, dalam beberapa pertemuan kalau saudara baru sekarang bergabung, saudara bisa lihat di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya secara intensif kita gali apa artinya memiliki Roh Kudus lebih. Ya, saudara-saudara. Namun saat ini bagaimana kita mempunyai minyak lebih? Karena itu sebenarnya inti daripada perumpamaan ini, saudaraku. Ya, bagaimana supaya saya dan saudara mempunyai minyak yang lebih? Kedua, ya, waktu untuk mendapatkan minyak ini juga adalah hal yang sangat penting dalam pelajaran ini. Kalau saudara dapat minyak ini sesudah seruan tengah malam, maka saudara akan dinasah. Saudara harus dapat minyak ini sebelum seruan tengah malam. Mengapa saya katakan begitu? Karena jelas dalam perumpamaan itu disebutkan, ya, ketika seruan tengah malam itu tiba, diberikan, mempelai datang, songsonglah dia, ya, maka terbangunlah semua gadis-gadis yang tertidur karena pengantin itu terlalu lama datang. Dan waktu mereka terbangun, mereka membereskan pelita mereka. Dan sesudah mereka membereskan pelita mereka, ya, ini menggambarkan bahwa akan ada terjadi kebangunan rohani, ya, baik yang bijaksana maupun yang bodoh. Sebelum seruan tengah malam, mereka kelihatan sama-sama tertidur. Tetapi ketika seruan tengah malam terjadi, mereka mengalami kebangunan rohani. Sama-sama kelihatannya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk beberapa waktu lamanya, kelihatannya mereka sama. Ya, untuk beberapa waktu lamanya sesudah seruan tengah malam. Kemudian si yang bodoh mulai menyadari bahwa, hey, kita punya minyak kayaknya nggak cukup sampai pengantin itu datang. Baru terdengar seruannya, tapi pengantin itu belum sampai. Ya, masih butuh waktu sebelum pengantin itu datang. Cuma terdengar seruan bahwa pengantin sedang datang. Ya, sudah mau sampai, tapi belum sampai. Maka yang terjadi adalah yang bodoh mulai menyadari bahwa mereka ada yang kurang. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka bilang sama yang bijaksana, hey, bagi dong minyaknya. Kalau tidak, kami punya pelita akan mati. Yang bijaksana bilang, tidak bisa. Tidak bisa. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Apa arti yang mau diajarkan kepada kita dengan hal ini? Saudara, bahwa keselamatan itu adalah masing-masing punya urusan. Keselamatan saya dan saudara tidak tergantung kepada orang lain, tidak tergantung kepada pendeta, tidak tergantung kepada siapapun yang kita kagumi dalam hidup kita. Keselamatan saya dan saudara tergantung kepada diri saya dan saudara. Kalau kita dengar orang bercerita bahwa mereka punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, mereka diselamatkan oleh Tuhan secara ajaib dari penyakit, dari kecelakaan, dari penyakit kanker yang ganas, tumor otak yang ganas, dari penyakit yang tidak ada pengharapan lagi, dan mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan, mereka bisa disembuhkan. Ya, saudaraku, itu pengalaman orang itu dengan Tuhan. Itu boleh menguatkan saya dan saudara untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau sebenarnya adalah saya dan saudara mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan dengan pengalaman saya dan saudara. Bukan pengalaman orang lain. Supaya kita kenal siapa Tuhan kita. Supaya kita benar-benar mengasihi Tuhan kita. Kita tidak bisa mengandalkan iman kita hanya kepada orang lain. Orang lain bilang Tuhan itu baik, kita bilang iya Tuhan itu baik. Tapi kita sendiri tidak pernah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka di masa sesudah seruan tengah malam, akan terlihat orang yang cuma sekedar teori, kenal Tuhan, tapi tidak pernah merasakan langsung pertolongan Tuhan, tidak pernah merasakan bertemu dengan Tuhan, tidak pernah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, akan terlihat bedanya. Akan terlihat bedanya. Ada orang Kristen yang bangga dengan mengatakan Tuhan sangat mengasihi saya. Selama hidup saya selalu terhindar dari kecelakaan. Saya selalu terhindar dari kebangkrutan. Dia selalu memberkati usaha mata pencarian saya. Oh, itu karena Tuhan sangat mengasihi saya. Saya mau katakan, saudara,
Belum tentu karena Tuhan betul-betul mengasihi saudara seperti itu, saudara dilindungi. Karena apa yang saya baca di dalam Alkitab saya, semua orang yang luar biasa di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, semua orang ini mengalami kesusahan yang besar dalam hidup mereka. Tetapi mereka melewati kesusahan itu bersama-sama dengan Tuhan. Ya, saudaraku, kita ini orang Kristen dangkal kalau kita merasa luar biasa Tuhan memberkati saya, luar biasa Tuhan melindungi saya, sehingga saya tidak pernah mengalami kesusahan. Kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus saja mengalami kesusahan yang bisa dikatakan sangat ekstrim dalam kehidupannya, apakah saya dan saudara akan dilepaskan dari semua kesusahan ini? Ya, saudaraku, tidak. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita harus mengharapkan kesusahan, penderitaan di dalam kehidupan kita. Apakah ini pendapat saya? Tidak. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Ya, ada tertulis, bukan apa yang saya pikirkan. Sehebat apapun kelihatannya pendapat saya tidak ada gunanya, saudara. Ya, sefasih apapun saya bisa berbicara, tidak ada gunanya kalau itu hanya dari pikiran saya. Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat 12. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 firman Tuhan dengan jelas mengatakan, ya, 2 Timotius 3 ayat 12, ya. Dengarkan baik-baik ayat ini, ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita kesenangan. Apakah ayat itu bilang seperti itu? Tidak, saudaraku. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dengan kata lain, kalau kita tidak mengalami penderitaan, itu karena Tuhan melihat bahwa kalau Dia izinkan penderitaan, kemungkinan besar kita akan murtad, mengeluh kepada Tuhan, dan kehilangan iman. Sehingga di dalam kasih karunia-Nya Tuhan tidak izinkan kita mendapatkan kesusahan atau ujian atau pencobaan. Ya, karena 1 Korintus 10 ayat 13 dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Dengan kata lain, kalau Tuhan Yesus lihat bahwa saya dan saudara ini tidak mampu melewati pencobaan-pencobaan, ya, di sini dibilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Banyak orang yang bilang, saya seumur hidup belum mengalami apa yang sedang kita alami dengan COVID-19. Ya, ini betul-betul luar biasa pencobaannya. Ya, tapi Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami melalui firman-Nya. Dia katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa? Biasa, bukan luar biasa. Yang tidak melebihi kekuatan apa? Manusia. Setan akan bilang kepada kita dalam keadaan seperti sekarang, lihat, Tuhan itu tidak mengasihi kamu. Dia kasih satu ujian yang jauh lebih daripada kemampuan kamu. Ya, lihat itu. Semua orang yang lain tidak berbakti kepada Tuhan, tapi lihat mereka kok bisa terlindungi dari virus COVID. Kenapa saya kena? Saya berdoa setiap hari. Saya setia kepada Tuhan. Saya melakukan kehendak Tuhan. Kenapa saya kena? Itu orang nggak kenal Tuhan Yesus. Oh, itu orang nggak pernah beribadah. Ya, walaupun dia kenal Tuhan Yesus. Tapi kenapa hidupnya beruntung? Saya mau bilang, saudara, ada yang salah dengan cara berpikir saudara. Apa yang salah? Setan sedang menyerang saudara dengan membuat saudara mengasihani diri. Firman Tuhan jelas. Kita harus pegang firman Tuhan. Firman Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, bukan luar biasa, saudara. Pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan kamu. Ya, dan Tuhan adalah Allah yang setia. Ia akan memberikan jalan keluar, ya, dari setiap permasalahan yang saya dan saudara hadapi. Betapa berat pencobaan yang saya alami menurut kita, ataupun menurut kita tidak ada jalan keluar. Tuhan jauh lebih besar daripada segala masalah kita, saudara. Jangan lihat masalah, lihat Tuhan. Ya, Tuhan yang akan membuat segala sesuatu, ya, berlalu dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, ini artinya orang punya minyak lebih. Ya, saudara. Dan saya katakan bahwa perumpamaan ini, ya, aplikasi yang utama dari perumpamaan ini adalah waktu Yesus masih hidup di atas dunia. Sering kita gunakan perumpamaan ini langsung kepada
kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi saya mau bilang bahwa aplikasi pertama penggenapan dari nubuatan ini adalah ketika Yesus masih ada di atas dunia ini. Murid-muridnya adalah orang-orang yang bijaksana karena mereka percaya kepada Yesus. Sementara umat Tuhan, orang Yahudi pada saat itu adalah orang yang bodoh karena mereka memilih untuk tidak percaya kepada Yesus. Ya, itu sebabnya mereka adalah orang yang bodoh dan bahkan mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Penyaliban Tuhan Yesus adalah seruan tengah malam. Kenapa saya bilang begitu? Karena bagi murid-murid, ya, itu adalah suatu malapetaka yang luar biasa. Ya, mereka tidak berharap bahwa Yesus akan disalib. Ya, sementara bagi orang Yahudi, ya, penyaliban Yesus itu juga adalah seruan tengah malam karena itulah puncak dari pemberontakan mereka. Ya, mari kita coba baca di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Ya, mari kita baca Ibrani 1 ayat 1 dan 2 untuk menggambarkan apa yang saya baru saja sampaikan. Ya, di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2 disebutkan, ya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Saudara, berkali-kali pada zaman dulu, perjanjian lama, Tuhan berbicara kepada umat-umat Tuhan, orang Israel melalui perantaran siapa? Nabi-nabi. Apa yang terjadi dengan nabi-nabi itu? Ditolak, kebanyakan dibunuh, dianiaya. Ya, kebanyakan. Nggak ada nabi yang, kebanyakan nabi mati karena dianiaya oleh umat Tuhan dan mereka tidak mau terima. Ya, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran siapa? Anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi saudara, setelah Tuhan kirim nabi-nabi dan selalu ditolak, maka Tuhan kirim anaknya dan anaknya pun ditolak, saudara. Kenapa? Karena mereka telah menolak nabi-nabi, ya, sebelumnya. Dari mana saya tahu? Mari kita baca di dalam Lukas 16 ayat 31. Ya, sekali lagi, apapun yang saya sampaikan jangan saudara percaya, tapi mari kita lihat apa firman Tuhan katakan. Di dalam Lukas 16 ayat 31, firman Tuhan ini adalah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, perumpamaan yang lain Tuhan Yesus berikan menggambarkan apa yang akan terjadi dan apa penyebabnya sehingga orang Yahudi tetap tidak percaya kepada dia walaupun dia telah memberikan suatu mujizat yang besar yaitu membangkitkan orang yang mati. Ya, di dalam Lukas 16 ayat 31 Tuhan Yesus memberikan alasan kenapa orang-orang Yahudi tetap tidak mau menerima dia, ya, walaupun dia sudah membangkitkan orang mati, walaupun dia sudah memberikan banyak sekali mujizat dan tanda. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi Tuhan Yesus sedang mengatakan, karena orang Yahudi tidak mau mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, maka pada akhirnya mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Siapa itu orang yang bangkit dari antara orang mati? Tuhan Yesus sendiri. Ya, saudaraku, walaupun Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, orang Yahudi tetap memilih untuk tidak mau percaya. Ya, jadi kita jelas dapatkan jawabannya bahwa Tuhan berbicara melalui nabi-nabi ditolak, akhirnya Tuhan kirim anaknya, anaknya pun ditolak dan disalibkan. Ini adalah seruan tengah malam. Apa artinya seruan tengah malam? Kasih karunia Tuhan yang terakhir. Panggilan Tuhan yang terakhir kepada umatnya untuk menerima dia. Tetapi tetap mereka menolak Yesus. Namun Tuhan masih punya kasih karunia walaupun Yesus telah disalib, saudara. Luar biasa Tuhan kita. Ya, umat Israel masih diberikan 3,5 tahun. Umat Israel masih diberikan berapa lama? 3,5 tahun sesudah Yesus mati untuk percaya kepada Yesus. Masih ada 3,5 tahun untuk orang Israel. Sayangnya 3,5 tahun ini pun mereka tidak terima. Ya, mereka tetap menolak Yesus. Dan di dalam Kisah pasal 7, ya, mereka membunuh Stefanus. Kisah pasal 7.
dan itu mengakhiri umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Karena itulah akhir daripada nubuatan 70 kali 7 minggu atau 70 kali 7 masa yang menggambarkan ada 490 tahun Tuhan berikan kepada orang Israel untuk bertobat, ya, sesuai dengan nubuatan Daniel 9 ayat 24. Kita tidak akan bahas di sini karena kita sudah pernah belajar di pelajaran sebelumnya, ya. Jadi saudaraku, yang saya mau sampaikan ini yang terjadi. Umat Tuhan pada zaman Yesus adalah 5 gadis yang bodoh. Mereka tetap menolak Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang percaya kepada Yesus adalah murid-muridnya, dan 120 orang yang percaya kepada dia waktu dia naik ke surga, itulah gadis yang bijaksana. Tetapi saudaraku, saya mau sampaikan kalau kita mau gali lebih dalam lagi, umat Tuhan yang bijaksana, yaitu orang yang siap menghadapi kematian Yesus di kayu salib, hanya Tuhan Yesus saja seorang diri. Bahkan murid-muridnya pun tidak siap. Ya, mari kita lihat. Dan kita mau cari tahu kenapa mereka tidak siap. Ya, karena itu akan memberikan jawaban kepada kita apa atau bagaimana supaya kita mempunyai minyak yang lebih. Di dalam Matius 26 ayat 36. Firman Tuhan berkata, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya. Ya, saudaraku, Yesus sampai bersama dengan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Saudara dengarkan, ya, apa yang terjadi dengan murid-murid yang membuat mereka gagal, ya, oleh karena mereka tidak berdoa. Tuhan Yesus sudah mengamarkan kepada mereka, anak manusia akan mati dan kamu semua akan tercerai-berai dan kehilangan iman, ya. Namun murid-murid bilang, oh enggak, sekalipun semua orang meninggalkan engkau, kami tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ini adalah sikap yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka sangat yakin bahwa walaupun Yesus sudah mengamarkan kepada mereka bahwa mereka akan kehilangan iman malam ini, tetapi mereka tetap tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Mengapa mereka tercerai-berai? Waktu Yesus ditangkap, tidak ada satupun murid yang bersama dengan Yesus. Seperti yang mereka klaim sebelumnya. Ya, mereka semua tercerai-berai dan mereka lari ketakutan. Bahkan Petrus 3 kali menyangkal Yesus ketika dia diidentifikasi sebagai salah satu dari murid Yesus. Dia bilang, enggak, aku tidak kenal. 3 kali dia menyangkal Yesus. Saudara, ini suatu pelajaran yang sangat penting. Ketika krisis itu datang, kalau kita tidak berdoa, maka Yesus bilang, daging itu lemah, roh memang penurut, tapi daging itu apa katanya? Lemah. Ya, saudaraku, kenapa kita harus banyak berdoa? Karena daging itu apa?
daging itu lemah walaupun roh itu penurut. Ya, saudaraku, Yesus bisa lolos. 3 kali dia berdoa, doa yang sama. Dia tidak berhenti berdoa sebelum keinginan rohnya melebihi keinginan dagingnya. Masalah dengan saya dan saudara seringkali ketika kita sedang dalam pergumulan yang berat. Masalah dari kita adalah kita berhenti berdoa sebelum kita menang secara roh. Kita kalah dengan daging dan kita berhenti berdoa. Padahal seharusnya teladan dari Yesus adalah saya dan saudara harus berdoa sampai keinginan roh yang menang, bukan keinginan daging. Ya, doa merupakan jawaban yang membuat orang bijaksana dan bodoh secara rohani. Doa adalah suatu komunikasi dengan Tuhan. Ya, doa adalah untuk mempertahankan hubungan dengan Tuhan. Dalam suatu hubungan, maka komunikasi itu adalah doa. Ya, kita berbicara dengan Tuhan itu akan membuat kita bisa melalui berbagai macam pergumulan melawan kedagingan kita. Ya, tetapi saya mau sampaikan sesuatu rahasia doa. Selain doa adalah menjaga hubungan dengan Tuhan, dan dengan menjaga hubungan dengan Tuhan itu kita akan kuat melawan kedagingan kita. Doa juga, saudaraku, ya. Kenapa Yesus katakan mintalah maka akan diberi? Apakah karena Tuhan tidak cukup baik untuk memberikan sebelum diminta? Kita saja orang-orang yang penuh dengan kepentingan diri, yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Kita saja punya hikmat kalau anak kita meminta sesuatu sebelum dia minta, ya. Kita tahu bahwa dia butuh buku pelajaran. Kita tahu bahwa dia butuh ikut les. Bahkan dia belum minta, demi kebaikan anak-anak kita, kita sudah berikan. Tuhan jauh lebih bijaksana dan lebih baik dari kita. Apakah Tuhan tidak akan memberikan sesuatu hanya karena kita tidak meminta kepadanya? Mengapa? Pernahkah saudara bertanya, mengapa ya firman Tuhan mengatakan mintalah maka akan diberi? Mengapa? Ya, apakah karena Tuhan tidak tahu apa yang kita butuhkan? Saya yakin Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan tanpa perlu kita meminta, karena dia seorang yang baik, karena dia seorang yang penuh dengan antisipasi, penuh dengan perencanaan, dia tahu akhir sesuatu dari awalnya, dia sudah tahu, saudara, maka dia sudah mengantisipasi segala sesuatu, bahkan kalau saya dan saudara tidak minta. Ya, jadi pertanyaan saya kembali, kenapa dia mengajarkan kepada saya dan saudara harus minta? Mintalah, maka kamu akan diberi. Kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya, dan Dia tahu kebutuhan kita, tidak perlu seharusnya kita minta, Tuhan akan kasih. Pernahkah kita berpikir kenapa Tuhan bilang minta, minta maka akan diberi? Ya, saudara, ini karena Tuhan punya perjanjian dengan setan. Tuhan punya kesepakatan dengan setan. Loh, pendeta, masa sih bahwa Tuhan ada kesepakatan dengan setan? Ya, sekali lagi, saudara, jangan percaya apa yang saya bilang. Ya, tapi mari kita uji dari firman Tuhan. Apakah Tuhan pernah mengadakan kesepakatan dengan setan? Mari kita pergi kepada Ayub. Saya yakin saudara tahu cerita ini, berkali-kali saudara dengarkan di khotbah, dibaca dalam Alkitab, cerita yang sangat menarik di dalam Ayub pasal 1. Saya ingin mulai baca, ya saudaraku, mulai di dalam Ayub pasal 1, kita nggak akan baca semuanya, kita hanya akan ambil poin yang penting untuk membuktikan apa yang saya sampaikan barusan. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 6. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Saya perlu jelaskan sedikit, ya, latar belakang daripada ayat-ayat ini. Ya, anak-anak Allah datang menghadap Tuhan. Ada yang bilang anak-anak Allah ini malaikat.
dan saya percaya bahwa malaikat adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak Allah juga di dalam Alkitab menggambarkan ini bukti bahwa bukan hanya manusia yang ada di jagat raya ini. Bukan hanya umat manusia yang ada di planet bumi ini adalah satu-satunya anak-anak Allah. Karena anak-anak Allah ini sudah pasti bukan manusia. Mereka adalah anak-anak yang suci, sehingga mereka bisa datang di surga. Karena tidak ada seorang pun yang tidak suci boleh injak surga. Ya, tapi kenapa setan bisa injak surga? Padahal setan sebenarnya sudah dikeluarkan dari surga. Saya tahu dari mana, itu cerita yang lain di dalam Wahyu 12, ayat 7 dan ayat 9 jelas dikatakan bahwa setan sudah dikeluarkan dari surga karena setan sudah memberontak, sudah berdosa. Ya, itu sebabnya Tuhan bertanya kepada setan, "Hai iblis, dari mana engkau?" Di dalam bahasa Indonesia disebutkan seperti itu. Tapi ini sebenarnya bukan karena Tuhan tidak tahu iblis dari mana. Tapi ini adalah suatu ekspresi mengatakan kepada setan, "Hei setan, kamu tuh nggak berhak di sini sebenarnya. Ya, kenapa? Kamu kan sudah berdosa dan aku sudah keluarkan kamu. Kenapa kamu datang sini?" Ya, tapi iblis mempunyai jawaban. Jawabannya adalah, saya kan mewakili bumi. Ekspresi dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi, saudara, dalam bahasa Ibrani menggambarkan, dia bilang, saya penguasa bumi. Setan selalu klaim bahwa dia adalah penguasa bumi karena dia sudah membuat Adam dan Hawa, manusia, jatuh ke dalam dosa. Sehingga dosa adalah miliknya karena mereka sudah ditaklukkan oleh dia dengan membuat mereka berdosa. Ya, dengan kata lain, selama di seluruh dunia ini orang semua berdosa dikuasai oleh setan, maka bumi ini setan bisa katakan adalah milik dia. Tapi Tuhan bilang, enak aja, ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya bisa bayangkan bahwa Tuhan sangat membanggakan Ayub. Hei, setan, kamu nggak lihat Ayub? Ayub itu nggak tunduk sama kamu. Ayub itu dia seorang yang saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, selama ada satu orang di atas bumi ini yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, maka bumi ini bukan milik setan. Bumi ini adalah milik Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita membantu klaim setan bahwa bumi ini adalah miliknya dengan terus berbuat dosa dan kejahatan dalam hidup kita? Selama kita lakukan itu, maka setan bisa klaim bahwa bumi ini miliknya, bukan milik Tuhan. Tapi kalau kita hidup benar, hidup saleh dan jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan, maka setan tidak bisa klaim bahwa bumi ini miliknya. Itu sebabnya setan selalu mencobai umat-umat Tuhan, supaya umat-umat Tuhan tidak jujur, supaya umat-umat Tuhan tidak saleh, supaya umat-umat Tuhan tidak takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, supaya setan bisa klaim bahwa bumi ini adalah miliknya. Lalu jawab iblis dalam ayat 9 kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya, iblis bilang kepada setan, ya Tuhan, jelas dia takut kepada engkau, saleh, karena engkau memberkati dia. Saudaraku, setan selalu menuduh kita umat-umat Tuhan. Pertanyaan saya dan saudara, kepada saya dan saudara pada saat ini, kalau setan menuduh kita di hadapan Tuhan, oh Tuhan, dia setia karena engkau memberkati bisnisnya. Oh Tuhan, dia setia karena dia ada udang di balik batu. Dia mau engkau melindungi dia, menjaga dia. Dia tidak tulus, Tuhan. Dia tidak tulus. Dan engkau tahu dia tidak tulus. Dia mementingkan diri. Dia aktif bekerja kelihatannya. Bikin KKR, mengadakan penginjilan, memberikan hartanya, sumbangannya. Tetapi Tuhan, engkau tahu kan dalam hatinya, dia itu mau supaya engkau memberkati bisnisnya. Tuhan, dia tidak tulus, maka engkau tidak bisa memberkati dia. Ini yang setan lakukan setiap hari. Saudaraku, pertanyaan saya kepada kita semua, ya, kalau setan bertanya kepada Tuhan, sebutkan ketika Tuhan menyebutkan dengan bangga nama saya dan saudara, apakah Tuhan bisa katakan kepada setan, ya, seperti di dalam ayat 12. Nah, segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu.
Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ya, setan menuduh Ayub setia karena Tuhan melindungi dan memberkati dia. Setan bilang bahwa Ayub tidak tulus. Inilah pekerjaan setan, selalu mendakwa umat Tuhan, mendakwa motif-motif yang ada dari umat Tuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara dengarkan, akhirnya ada kesepakatan antara Tuhan dengan setan. Tuhan bilang di dalam ayat 12, oke, silakan kamu jama apapun yang dia punya, tapi kamu nggak boleh jama dirinya. Dan kita tahu ceritanya, saudara, selanjutnya. Ya, kita tahu ceritanya. Habis semua harta, dia orang paling kaya di timur, sekarang dia paling miskin. Nggak punya apa-apa, habis. Ini sesuatu yang sangat ekstrim, saudaraku. Dia tidak punya apa-apa lagi. Ya, luar biasa ujian yang dia alami. Kalau Alkitab katakan ujian yang kita alami dengan COVID-19, pandemi COVID-19 adalah pencobaan yang biasa, saya mengerti sekarang. Karena di dalam Alkitab ada pencobaan-pencobaan yang jauh lebih besar oleh umat-umat Tuhan yang sejati. Namun dengan penuh penyerahan, dengan penuh doa mereka berserah kepada Tuhan, mereka akhirnya bisa lolos. Ya, saudaraku, ada perjanjian antara Tuhan dengan setan. Ya. Dan itu sebabnya Tuhan bilang, mintalah, maka kamu akan diberi. Tuhan dalam kasih karunia-Nya, dia mau memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan supaya kita selamat. Tetapi karena ada pendakwa si setan, setan akan bilang, Tuhan, dia tidak minta, dia tidak berdoa Tuhan, dia nggak baca Alkitab, dia nggak punya iman Tuhan, dia ragu-ragu, dia punya dosa, sehingga doanya itu tidak boleh engkau jawab. Ya, dia masih tidak mengampuni orang, maka engkau tidak boleh jawab. Engkau tahu doanya dia tidak meminta sesuai kehendak Tuhan. Engkau tahu dia mau meminta untuk memuaskan hawa nafsunya, memuaskan keinginan hatinya untuk meninggikan diri. Tuhan, dia tidak merendahkan diri. Tuhan, dia tidak tekun. Tuhan, dia berdoa tidak dengan kasih kepada engkau dan kasih kepada sesama. Tuhan, engkau tidak boleh jawab permohonan dia. Tahukah saudara, kenapa Tuhan meminta kita untuk berdoa? Bukan karena Tuhan tidak tahu kebutuhan kita, tapi Tuhan punya perjanjian dengan setan. Yang kalau kita tidak turuti, ya, perjanjian-perjanjian itu diberikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Ya, apa perjanjian-perjanjiannya? Yang kita baca syarat-syarat supaya doa itu dijawab. Itu adalah perjanjian Tuhan dengan setan. Ya, kalau meminta sesuai kehendak-Mu, maka minta apa saja akan dipenuhi. Di mana 2-3 orang sepakat memohon apa saja, maka engkau akan mendengarkan permohonan mereka. Tuhan akan mendengarkan. Semua syarat-syarat permintaan doa yang ada di dalam Alkitab adalah perjanjian antara Tuhan dengan setan. Ketika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka setan akan klaim kepada Tuhan, Tuhan, engkau tidak bisa berikan kepada dia, karena dia tidak meminta. Atau kalau dia meminta, Tuhan, motifnya itu tidak benar. Dia tidak minta karena kasih. Tidak boleh engkau jawab doanya. Tuhan, ya, dia tidak mau mengampuni saudaranya. Engkau tidak boleh dengar doanya. Tuhan, dia masih ada dosa yang belum diakui. Tuhan, engkau tidak boleh jawab doanya. Tahukah saudara bahwa Tuhan sangat mau kita masuk surga juga. Semua. Dari mana saya tahu? Ya, firman Tuhan jelas bilang bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Bukan cuma umat Tuhan. Orang fasik pun Tuhan kasihi. Orang fasik yang bagi kita tidak layak masuk surga pun Tuhan kasihi. Orang berdosa, Tuhan kasihi, Tuhan mau mereka semua masuk surga. Tetapi Tuhan tidak bisa izinkan mereka masuk surga. Kenapa? Karena setan akan bilang, Tuhan, saya dikeluarkan dari surga karena saya berdosa, karena saya tinggi hati, saya melawan kehendak Tuhan, melawan perintah-Mu.
Saya tidak mengasihi, saya mementingkan diri. Engkau mengeluarkan saya karena dosa-dosa. Kenapa sekarang engkau izinkan dia masuk surga? Saudara, saya mau bilang sesuatu hal yang sangat penting. Ya, kalau saudara dengarkan orang berkata, kita tidak mungkin menuruti segala perintah Tuhan. Kita tidak mungkin hidup tanpa dosa. Ya, ada kasih karunia Tuhan yang akan menyelamatkan kita karena Tuhan sudah mati di kayu salib, maka kita pasti masuk surga. Karena yang penting kita percaya kepada Dia, kita pasti masuk surga. Saya mau bilang itu adalah dusta yang terbesar. Karena Tuhan itu adil. Dan klaim dari setan akan membuat Tuhan tidak bisa mengizinkan saudara, seorang yang terus tinggal di dalam dosa, yang melanggar hukum Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, Matius 1 ayat 21 jelas Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan menyatakan, ya, bahwa Tuhan Yesus, nama dari Yesus sendiri itu berarti karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara dengarkan, arti nama dari Yesus adalah karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, bukan dalam dosa mereka. Artinya apa, saudaraku? Artinya bahwa kalau kita ada dosa, kita tidak akan bisa sampai ke surga, bukan karena kasih karunia Tuhan terbatas kepada orang berdosa. Ingat bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan membenci dosa. Ya, saudaraku, sehingga apa yang terjadi kepada kita yang percaya kepada Tuhan, tapi kita masih tinggal di dalam dosa. Yang terjadi kepada saya dan saudara yang berdosa dan masih tinggal di dalam dosa, walaupun kita sudah kenal Tuhan, maka dengan sangat menyesal, dengan sakit hati, Tuhan tidak bisa izinkan kita masuk ke dalam surga. Kita tidak bisa diizinkan. Karena Tuhan itu adil. Tuhan keluarkan setan dari surga karena dia berdosa. Maka Tuhan tidak bisa izinkan saya dan saudara masuk ke dalam surga. Jangankan masuk ke dalam surga. Untuk didengar doa kita pun Tuhan tidak bisa dengar. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, Yesaya 59. Saya mesti bilang bahwa ini bukan pendapat saya. Ini adalah firman Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 jelas menyatakan hal ini, ya, di dalam Yesaya 59 Yesaya 59 ayat 1 dan 2, ya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 firman Tuhan mengatakan, ya, saudaraku, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara dengarkan ini. Kenapa Tuhan tidak mendengar doa saya dan saudara? Karena dosa. Kalau doa saja Tuhan tidak dengar karena ada dosa, apakah kita akan diizinkan masuk surga kalau kita masih tinggal dalam dosa? Kalau kita masih tinggal dalam dosa, apakah kita akan diizinkan masuk surga? Tidak bisa. Karena setan akan klaim, Tuhan, engkau tidak adil. Saya dikeluarkan dari surga karena berdosa, engkau tidak boleh izinkan satu orang pun yang berdosa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, dengarkan. Inilah perjanjian antara Tuhan dengan siapa? Dengan setan. Dan semua yang tertulis di dalam Alkitab, itulah perjanjian yang diberikan tahu. Supaya kita tahu, saudara. Ya, saya mau buktikan bahwa memang kita bisa hidup tanpa dosa. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Supaya saudara lihat bukan saya yang katakan, tapi ini firman Tuhan. Ada tertulis. Ingat, ya, moto kita ada tertulis. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara dengarkan, di sini dibilang dengan jelas bahwa orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa kita bisa hidup tanpa dosa. Ya,
Sekarang saya mau pakai logika, ya, untuk membuktikan bahwa kita bisa hidup tanpa dosa. Kenapa ini penting bagi saya, saudara? Maaf, karena saya sering mendengarkan hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa tidak mungkin kita bisa mengalahkan dosa. Tidak mungkin kita mengalahkan kedagingan kita. Apa, saudara? Yang penting percaya Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Itu firman Tuhan bilang. Ya, itu benar, tapi tidak lengkap. Tidak mungkin kita mengalahkan dosa, mengalahkan kedagingan kita dengan kekuatan kita sendiri. Tapi sangat mungkin untuk mengalahkan dosa dengan kasih karunia dari siapa? Dari Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan akan menyanggupkan saya dan saudara untuk mengalahkan dosa apapun. Itu sebabnya dibilang setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita masih berbuat dosa, berarti kasih karunia dari Tuhan itu belum secara berhasil mengubah saya dan saudara. Saudara, ini suatu penting. Ya, apakah seorang yang merokok tidak bisa berhenti merokok? Apakah seorang yang minum alkohol tidak bisa berhenti minum alkohol? Sering saya tanyakan pertanyaan ini kepada orang. Dan ada orang yang bilang, oh, pendeta, saya sudah berhenti merokok 30 tahun. Terus saya bertanya kepada dia, saudara yakin nggak bahwa untuk seumur hidup saudara, saudara tidak akan merokok lagi? Oh, saya sangat yakin. Saya sangat yakin bahwa saya tidak akan merokok lagi seumur hidup. Karena sudah 30 tahun saya merokok, tidak ada lagi keinginan untuk merokok. Dan untuk 30 tahun depan saya yakin, saya tidak akan merokok lagi. Saudara, itu keinginan daging untuk merokok. Untuk merokok, untuk minum alkohol. Duan, ya, dengan obat-obatan, semua itu adalah kedagingan. Ya. Tetapi orang ini yakin, dan saya percaya dia tidak akan merokok lagi seumur hidupnya. Ya. Sendiri seorang perokok. Tapi sejak dia berhenti sampai dia meninggal, dia tidak pernah lagi merokok. Artinya, daging bisa dikalahkan. Tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita butuh kasih daripada Tuhan Yesus. Apa yang saya mau sampaikan kepada kita pada siang hari ini, saudara? Kita harus punya minyak lebih. Artinya apa? Kita harus punya Roh Kudus lebih. Artinya apa? Bagaimana supaya kita dapat Roh Kudus itu? Berdoa. Ya, Lukas 11 ayat 13. Firman Tuhan berkata, saya akan memasuki akhir daripada Bible study kita. Ya, ini kuncinya supaya kita memiliki Roh Kudus lebih. Saudaraku, bagaimana kita memiliki Roh Kudus lebih? Di dalam Lukas 11 ayat 13, ayat yang sangat biasa, saudaraku. Lukas 11 ayat 13, firman Tuhan berkata dengan jelas, jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, kita harus minta Roh Kudus. Dan ingat, bukan Tuhan tidak mau memberikan Roh Kudus kepada saya dan saudara. Dia lebih daripada rela untuk memberikan Roh Kudus, bahwa hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kita bisa mengalahkan kedagingan. Kan Tuhan Yesus juga bilang, memang daging itu lemah, roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Supaya kita menurut, saudara, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya kita dipenuhi Roh Kudus, kita harus meminta. Walaupun Tuhan tahu kita butuh Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak minta, setan akan bilang, oh Tuhan, stop, tunggu. Dia tidak minta Roh Kudus. Dia minta harta. Dia tidak minta Roh Kudus. Engkau tidak boleh berikan dia Roh Kudus. Saudara, yang saya mau sampaikan adalah kita harus banyak berdoa. Minta dengan penuh kesadaran bahwa kalau kita tidak minta, bukan masalah Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Tapi kalau kita tidak minta, kita tidak akan dapatkan Roh Kudus ini. Yang membuat Yesus bisa menang karena Yesus selalu minta tuntunan Tuhan setiap hari. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lihat Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Ya, kenapa dia tidak berdosa? Karena dia selalu lahir baru setiap hari. Dia lahir dalam Allah. Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara dengarkan, ayat-ayat ini banyak banget saudara mengatakan bahwa Yesus suka berdoa.
ke tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan, saudara dengarkan kata-kata selanjutnya. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saudara dengarkan, satu malam Yesus berdoa. Kenapa? Karena dia tahu kedagingan manusia itu kuat. Dia perlu mengalahkan keinginan dagingnya. Dan karena dia sering berdoa sebelum seruan tengah malam, yaitu dia akan mati di kayu salib, ya, Yesus bisa melewati krisis dalam hidupnya yang terbesar. Mati di kayu salib. Dia bisa lewati di Getsemani. Pergumulannya mencapai puncaknya sebenarnya. Ya. Dan dia bisa lewati karena dalam hidupnya sebelumnya, dia selalu rajin berdoa untuk mengalahkan kedagingannya. Dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini dilalukan daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Saudara, jangan berhenti berdoa sebelum kita bisa berdoa, bukan kehendakku yang jadi. Karena kedagingan masih kuat, kita harus terus berdoa sampai kita diberikan kekuatan dan kemenangan daripada daging. Ibrani 5 ayat 7, ini keterangan lain dalam firman Tuhan yang luar biasa. Dalam hidupnya sebagai manusia, ini rahasia kenapa Yesus begitu kuat. Kenapa Yesus bisa hidup oleh roh, bukan hidup oleh daging. Ya, di dalam Ibrani 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia. Dengarkan, Yesus 100% manusia. Firman ini bilang dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saudara dengarkan, ya, Yesus berdoa dengan permohonan ratap tangis dan keluhan terhadap Dia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah berdoa sampai menangis, saudara? Menangis untuk satu jiwa yang sedang binasa. Menangis untuk satu jiwa yang sedang menderita sengsara. Apakah kita pernah berdoa sampai menangis? Saya mau bilang, saudara, kita sering berdoa sampai menangis untuk diri kita. Tapi untuk orang yang sedang binasa, kita belum pernah berdoa sampai menangis. Kita belum pernah berdoa sampai menangis untuk orang yang menderita. Tuhan Yesus punya kasih yang luar biasa kepada jiwa-jiwa yang menderita. Ya, Dia punya kasih yang luar biasa sampai Dia berdoa dengan ratapan dan tangisan kepada kita. Oleh karena kita sedang menuju kepada kebinasaan. Apa yang saya mau sampaikan, saudara-saudara? Ya, apa yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti sekarang? Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan lebih giat, dengan tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh bimbang. Berdoa sampai mencapai titik di mana kita akan punya kasih seperti Tuhan Yesus punya kasih. Di saat yang seperti sekarang, di mana semua orang berlomba-lomba untuk mementingkan diri. Inilah saatnya bagi saya dan saudara untuk tidak mementingkan diri, untuk menyangkal diri, untuk memiliki karakter seperti Yesus, untuk penuh kasih kepada semua orang yang sedang menderita di sekeliling kita. Saudara, ini jalan satu-satunya kalau kita adalah umat Tuhan yang bijaksana. Kita tidak akan memanfaatkan orang lain. Di saat seperti sekarang, saudara, saya bisa melihat bahwa orang yang memang jahat akan bertambah jahat. Mereka akan terus mencari keuntungan, mencari kesempatan dalam kesempitan. Tapi orang yang memang sebelumnya telah mengumpulkan minyak, hati mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, kasih ada di dalam hidup mereka, maka mereka membagi-bagikan. Walaupun mereka susah, mereka tetap membagi-bagi dengan orang yang berkekurangan. Saudaraku, kita punya pilihan. Hamba yang bodoh, 5 gadis yang bodoh adalah orang yang hidup oleh daging. Sementara orang yang bijaksana adalah orang yang hidup oleh roh. Saudara, pilihan kita adalah mau hidup oleh daging atau hidup oleh roh. Mana pilihan saudara? Ya, di dalam Roma 8 ayat 6, kalau kita hidup oleh daging, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara dengarkan, firman Tuhan bilang, kalau kita hidup terus dalam daging, dalam ketakutan yang berlebihan, dalam mementingkan diri, ya, maka kita sedang hidup dalam daging dan ujung-ujungnya adalah maut, sama seperti Belshazzar dalam presentasi saya sebelumnya. Tetapi kalau kita hidup dengan keinginan roh, maka kita
akan mengalami damai sejahtera walaupun COVID-19 ada di mana-mana. Di dalam Roma 8 ayat 7 selanjutnya firman Tuhan mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Saudara dengarkan, tidak mungkin seseorang menuruti hukum Tuhan dengan kekuatan sendiri. Tidak mungkin. Maksudku, ya saudaraku, di dalam Galatia 5 ayat 16, selanjutnya firman Tuhan berkata, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudaraku, ini yang ada di dalam diri kita, ada pertentangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Tetapi keinginan daging, kalau kita biarkan, akan membuat kita binasa. Sementara keinginan roh, kalau kita hidup berdasarkan keinginan roh, maka yang terjadi, saudara, di tengah-tengah ketakutan seperti saat ini, kita tetap akan memiliki kasih. Di tengah-tengah orang mementingkan diri, kita tetap memiliki kasih. Dan kita tetap memiliki sukacita. Kita tetap akan memiliki damai sejahtera. Kita tetap akan memiliki kesabaran. Kita tetap akan memiliki kemurahan. Kita tetap akan memiliki kebaikan. Kita tetap akan memiliki iman. Bahasa Indonesia sebutkan kesetiaan, ya, tapi bahasa asli mengatakan iman. Kita tetap akan memiliki kelemah lembutan. Dan yang terakhir, kita tetap akan memiliki penguasaan diri. Saudara, ini adalah buah roh yang sesungguhnya. Kalau roh ada dalam hati saya dan saudara, maka kita tidak pernah akan kehilangan pegangan untuk menguasai diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 5 gadis yang bijaksana. Tidak lain, tidak bukan. Adalah orang-orang yang memiliki kasih yang luar biasa kepada Tuhan dan kepada sesama. Secara daging kita bisa memiliki kasih itu? Tidak mungkin. Secara daging, tidak mungkin. 5 orang yang bijaksana adalah orang-orang yang menang dari mementingkan diri, menang dari dosa. Orang-orang yang terus menyangkal diri untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang binasa. Berdoa terus untuk orang-orang yang sedang menderita. Mereka adalah seperti Tuhan Yesus rela mati untuk keselamatan orang lain. Saudaraku, kita jangan dikacaukan oleh COVID-19 sehingga karakter Yesus yang sesungguhnya ada dalam diri kita hilang karena kita terlalu mementingkan diri, karena kita terlalu takut. Jangan, saudara, di tengah-tengah kegelapan yang ada di atas dunia sekarang ini, biarlah terang sinar kita terus menyala karena kita punya minyak yang lebih, yang tidak akan habis-habis sampai masa kelaparan itu lewat. Ingat, janda yang di Sarfat, roti dan minyaknya tidak pernah habis-habis. Roti melambangkan firman Tuhan, minyak melambangkan Roh Kudus. Biarlah saya dan saudara punya semangat untuk tetap mencari Tuhan, mencari belajar firman-Nya, dan terus berdoa, meminta Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang yang sedang menderita di atas dunia saat ini. Dan Roh Kudus tetap akan diberikan kepada dunia yang penuh dengan kegelapan, agar ada terang di tengah-tengah kegelapan. Habis gelap, terbitlah terang. Kita yakin bahwa ini pun penderitaan yang kita sedang alami sekarang akan berlalu. Dan sementara itu belum berlalu, biarlah kita terus mengumpulkan minyak supaya kita akan jadi terang terus bagi orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita. Dan kita boleh meninggikan Yesus, memuliakan Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena doa Tuhan Yesus yang begitu luar biasa Engkau terus dengarkan. Doa Tuhan Yesus yang memohon belas kasihan bagi kami. Doa dari Roh Kudus
yang terus bergumul untuk kami yang hidup oleh daging. Oh Tuhan, biarlah pada saat ini kami diberikan keyakinan, kekuatan untuk terus berdoa, untuk terus melakukan kehendak Tuhan, untuk terus berserah kepada Engkau, sehingga setan tidak bisa mendakwa kami. Berikan kami kasih yang tulus itu Tuhan, kepada Engkau maupun kepada sesama, sehingga setan tidak bisa juga mendakwa kami. Oh Tuhan, kami mau berdoa untuk semua yang mengikuti Bible study ini, baik secara langsung maupun melalui rekaman. Tuhan, agar hati kami terus dijamah oleh firman-Mu, agar hati kami terus dijamah oleh Roh Tuhan, sehingga kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri akan terus ada di dalam hidup kami selama hari-hari COVID-19 masih ada. Dan sesudahnya, tambahkan kami terus kesetiaan, kasih kepada Engkau. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang menderita oleh karena COVID-19. Tuhan, dalam penderitaan mereka, Tuhan kuatkan iman mereka. Tolong mereka agar mereka tidak kehilangan iman kepada Engkau. Dan Tuhan, tolong berikan keringanan dari segala kesakitan maupun ketakutan yang terus membayangi diri mereka. Berikan kepada mereka damai sejahtera yang hanya Engkau bisa berikan. Dan dengan penuh penyerahan mereka serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu saja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang beban karena COVID-19. Gerakan hati kami dan orang-orang yang dapat menolong. Sehingga dalam keadaan yang sulit ini Tuhan-Mu tetap bisa dirasakan oleh begitu banyak orang di atas dunia ini. Bapa, kami juga tak lupa berdoa untuk para pemimpin di setiap negara yang ada di atas dunia ini. Berikan kepada mereka hati yang penuh kasih yang akan mengutamakan kepentingan orang banyak. Ya Tuhan, tolonglah. Jauhkan mereka dari mementingkan kelompok, mementingkan kepentingan politik mereka. Tapi biarlah mereka hanya mengutamakan rakyat banyak. Dan Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang terus mengambil keuntungan dari keadaan yang tidak baik saat ini. Tuhan, berikan kesadaran juga kepada mereka. Dan tolonglah kami semua ya Tuhan, untuk lebih mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan doa kami dan tidak akan mendengarkan tuduhan dari setan untuk menghalangi jawaban dari doa ini. Karena kami bawa semua permohonan doa kami hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih semua saudara-saudara yang sudah bergabung dengan kami. Sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Pastor, untuk ada yang pertanyaan, boleh dikirim ke WhatsApp. Tadi ada pertanyaan, akan dijawab hari Selasa atau Pastor mau jawab? Apa kalau saya boleh tahu? Ada pertanyaannya, Meidi. Meidi. Oke, kalau begitu mungkin nanti hari Selasa ya. Jadi yang bertanya pastikan hadir hari Selasa karena ini pertanyaannya ya. Oke, saya coba baca pertanyaannya dari Saudara Bernard Segala. Masih tetap sulit mengerti bagaimana setan bisa menghadap Tuhan di surga. Walaupun Pastor Pitoy tadi sudah sebutkan bahwa karena iblis adalah penguasa dunia berdosa ini. Apakah memang iblis sampai di surga menghadap Tuhan? Ya, pertanyaan yang baik ya, saudara. Tuhan bisa suruh dia keluar. Kenapa Tuhan tidak bisa suruh dia mendatang? Tuhan suruh dia keluar. Ya, kamu tidak pantas ada di sini. Ya, maka apa masalahnya kalau Tuhan bilang, oke, kamu boleh datang di sini? Tentunya, ya.
iblis cuma bisa datang atas perkenan Tuhan, ya, atas perkenan Tuhan. Dan faktanya memang seperti itu, ya, bahwa iblis masih bisa datang di surga. Ya, kita dapati catatannya paling enggak 2 kali dalam buku Ayub, iblis muncul ke surga, ya. Dan ya itu semua atas perkenan Tuhan, ya. Tuhan bisa lakukan apa saja, Saudara Bernard, ya. Kalau dia keluarkan iblis dari surga, itu hak prerogatif Tuhan, ya. Itu hak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan dia datang, itu juga hak prerogatif Tuhan, ya. Itu yang saya bisa sampaikan, ya. Dan kita lihat bahwa ada percakapan, ya kan? Ada percakapan, ya, dalam hal itu, ya. Ada percakapan dan bisa dibilang perjanjian yang ada. Saya yakin bahwa ini diizinkan oleh kita untuk ketahui di dalam buku Ayub, agar kita bisa melihat apa yang tidak kita lihat di dalam pertentangan antara yang baik dengan yang jahat, ya, supaya kita lebih mengerti ilmu keselamatan, karena itu yang paling penting buat kita, ya. Banyak orang belajar Alkitab hanya untuk pengetahuan. Saya tidak anjurkan saudara lakukan itu, dan hanya untuk berdebat. Ya, nggak ada gunanya kita belajar Alkitab kalau hanya untuk berdebat, ya, untuk menunjukkan betapa kita paham Alkitab. Nggak ada gunanya, saudara. Tapi kalau kita belajar Alkitab untuk lebih mengenal karakter Tuhan, untuk lebih mengetahui apa yang bisa kita bikin supaya kita wise unto salvation, ya, untuk kita lebih berhikmat untuk, ya, mengetahui apa yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa selamat, maka itu ada gunanya. Kalau tidak, tidak ada manfaatnya. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, semoga saudara Bernard, ya, akan puas. Kalau nggak puas, japri aja saudara Bernard, ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.